Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membuat aplikasi Kids World ingin memperkenalkan hasil kerja kelompok kami. Saya Redi Ibrahim. Dan saya Selvi Melani. Saya Rehan Al-Hudaibi. Saya Rabetul Dawia. Saya Nikania. Berikut ini adalah preview dari aplikasi kami. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Kids World yang kami buat. Selamat datang di dunia anak. Silahkan pilih apa yang ingin kamu pelajari. Tampilan awal tadi. Kemudian ini terdapat halaman home yang terdapat 4 menu disertai dengan intro home dan background yang ditambahkan. Lalu di sini ada abjad. Mari kita belajar abjad. Dihentikan lalu muncul intro halaman apa ini, seperti kata-kata mari kita belajar abjad. Lalu ketika dipencet A, maka akan muncul A, huruf B, C, D, dan seterusnya. Akan muncul suara ketika diklik. Lalu ketika diklik back, maka akan kembali Silahkan ke pilih tampilan apa yang ingin halaman kamu awal pelajari. dan muncul background kembali. Kemudian untuk angkanya, Mari kita belajar dan angka. angka 1 sampai 10 untuk diajarkan kepada anak-anak. Angka 1, 1, angka 2, 2, dan angka 8 8. misalnya. Kemudian ada juga tombol back di bagian angka ini. Silahkan pilih Dan apa yang ingin kembali kamu lagi pelajari. ke halaman awal jika di back. Lalu terdapat menu buah. Buah ini Mari mengenal beragam buah-buahan. mulai dari apel hingga semangka dengan disertai dengan suara untuk mengenalkan mari kita belajar buah-buahan, seperti itu. Ketika kita klik apel misalnya, maka keluar suara apel. Jeruk. Ketika jeruk akan keluar suara jeruk, sedangkan untuk semangka akan muncul semangka. Untuk belajar pengejaan di buah-buahan. Lalu ada juga musik yang bisa direkam seperti berikut. Seperti ini. Lalu untuk tombol B-nya akan menghentikan musik dan kembali ke halaman awal tadi. Silahkan pilih Ini. apa yang ingin Lalu kamu untuk pelajari. hewan, ini bisa kita klik menu hewan. Mari kita mengenal hewan. Muncul intro hewan. Mengenal hewan. Di sini terdapat jerapah, kanguru, kelinci, kuda, rusa, dan semut dengan tampilan berbahasa yang multibahasa. Misalkan kita klik jerapah, kita klik kanguru, kita klik semut. Silahkan pilih apa yang ingin kamu pelajari. Oke, jadi untuk penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan pada tampilan halaman utama dan juga splash screen, yaitu halaman sebelum tampilan utama muncul, seperti yang ada di gambar di samping ini. Baik, untuk gambar di samping ini, saya murni menggunakan image view dengan layout constraint layout. Ini layout default dari Android Studio. Lalu untuk ukurannya sendiri, saya menggunakan match parent, artinya itu dia menyesuaikan dengan parent yang pada layar handphone dengan settingan-settingan lain. Lalu untuk mengaktifkannya ini pada main Kotlin splashscreen.kt ini. Di dalam sini terdapat library yang harus diimpor terlebih dahulu seperti intent, media player, bundle, handler, looper, serta window manager. Lalu untuk pendeklarasian pada class splashscreen itu terdapat private let init var media player. Ini berfungsi untuk memanggil variabel bertipe data media player
yang nantinya akan kita gunakan untuk memunculkan suara pada aplikasi ini. Lalu di dalam function onCreate ini terdapat media player. Ini kita menginisialisasikan media player sebagai pembuat media player dengan application context dan memanggil splash sound. Splash sound itu ucapan selamat datang ketika aplikasi diklik. Lalu untuk media player start untuk memulai audionya. Untuk set content view sendiri seperti yang sebelumnya dijelaskan, itu adalah activity splash screen. Dia mengacu pada halaman tampilan yang ini. Dan juga konteks dalam activity splash screen ini mengacu pada splashscreen.kt. Lalu untuk Windows set flags ini berfungsi untuk menutupi status bar dan membuat splash screen full screen pada activity. Lalu untuk handler looper ini adalah untuk menahan layar itu selama 3000 milidetik. Artinya 3 detik layar itu tertahan pada activity splash screen ini, lalu akan mengacu pada start activity intent ke main activity. Lalu bagaimana main activity? Baik, saya akan menjelaskan tampilannya terlebih dahulu. Untuk main activity terdapat beberapa elemen yang digunakan, yakni image view, kemudian text view, lalu dengan bermacam layout. Dalam hal ini, layout utama yang digunakan untuk membuat halaman utama ini adalah relative layout. Relative layout ini sendiri dideklarasikan terlebih dahulu defaultnya seperti XMLNS ini sehingga konteks ini mengacu pada main activity. Untuk Kidsworld ini digunakan image view untuk membuatnya dengan ID welcome yang akan digunakan sebagai pengacu pada relative layout. Jadi welcome ini nanti di bawahnya terdapat elemen yaitu linear layout. Mengapa saya menggunakan linear layout? Agar tampilannya lebih rapi. Dengan ID menu 1. Dengan gravity center. Gravity center ini artinya objek yang ada di dalam linear layout ini berrata ke tengah. Sedangkan untuk layout height, width itu wrap content menyesuaikan dengan konten, sedangkan width-nya lebarnya itu menyesuaikan dengan lebar dari layar. Untuk orientasi pada linear layout pertama ini, saya menggunakan horizontal. Lalu selanjutnya saya menggunakan linear layout kembali. Jadi saya menggunakan linear layout bersarang. Linear layout yang terluar saya gunakan horizontal untuk meratakannya ke samping. Lalu untuk linear layout yang di dalam saya menggunakan orientasi vertikal dengan bobot nilai 1. Di dalam linear layout vertikal ini terdapat abjad. Abjad ini adalah ID yang saya taruh. Oh iya, sebelumnya ada yang ketinggalan yaitu layout below. Layout below ini berfungsi di relative layout untuk mengindikasikan atau meletakkan elemen dari linear layout ini, dalam hal contoh ini, di bawah objek yang ber-ID welcome. Jadi layout below, layout di bawah. Jadi layout tata letaknya di bawah yang objek ber-ID welcome ini. Dalam hal ini image view. Lalu lanjut ke linear layout yang dalam tadi, linear layout berorientasi vertikal itu terdapat image view dan text view. Jadi jikalau ditaruh satu lagi text view, ini akan otomatis dia menambahkan ke bawah. Ya, jadi seperti ini, ada dua abjad. Seperti itulah penggunaan linear layout. Serta atribut-atribut lain bisa diatur sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Lalu begitu juga dengan linear layout kedua. Jadi linear layout kedua ini termasuk ke dalam linear layout yang pertama, yang berorientasi horizontal. Berorientasi horizontal karena kita ingin tampilannya itu menyamping. Di dalamnya juga sama, berorientasi vertikal dengan berat atau weight senilai 1. Jadi 1:1 itu sama. Jadi
Kiri dan kanan ini dua-duanya sama ukurannya, seperti itu. Lalu lanjut, di luar linear layout tadi, saya menambahkan image view. Image view ini ber-ID logo, karena ini saya menyesuaikan konteks. Ini logo dari Kidsworld ini adalah seperti berikut. Untuk height-nya sendiri saya menyesuaikan dengan keinian. Dalam hal ini 345 dp dengan lebar mengikuti layar. Lalu untuk source-nya sendiri saya meletakkannya pada drawable, memang seharusnya di sini. Resource atau sumber daya yang digunakan pada aplikasi kita letakkan ke resource dengan folder sesuai kategori. Ini disebut directory Android ya. Lalu di bawahnya terdapat linear layout kembali. Saya letakkan tata letaknya, jadi ada linear layout di atas, kemudian di bawahnya ada logo, dan di bawahnya lagi ada menu dengan penampung linear layout. Kembali lagi saya katakan saya menggunakan linear layout agar tampilannya lebih rapi. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan layout lain seperti relative, layout, kemudian linear layout, table layout, dan sebagainya. Lalu, sama seperti yang tadi, saya meletakkan linear layout horizontal, kemudian di dalamnya ada linear layout vertikal dengan weight 1, dengan width dan height menyesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Begitu juga. Sebetulnya saya mengcopy paste lalu mengganti objek yang ada di dalamnya. Hanya itu saja, sesimpel itu. Kemudian program dari halaman home ini saya menambahkan tadi seperti di preview, saya menambahkan beraneka ragam suara, mulai dari suara intro sampai dengan background. Sampai dengan titik ketika saya mengklik salah satu menu, itu terdapat sound effect-nya. Lalu bagaimana cara menambahkannya? Ya, pada bagian main activity. Pertama, kita sebetulnya harus mengimpor dulu. Jikalau tidak mengimpor atau tidak tahu sama sekali, itu tidak masalah. Karena Kotlin, khususnya IntelliJ IDEA Android Studio, itu mendeteksi import ini, library yang dibutuhkan dalam setiap program. Cukup tekan Alt Enter saja. Lalu langsung saja kita ke main programnya. Private LED ini tadi, seperti yang telah saya jelaskan, untuk berfungsi sebagai pemutar suara dari aplikasi ini. Lalu di dalamnya terdapat media player kembali dengan sumber yang berbeda. Karena saat ini adalah home, tampilan utama, jadi saya menggunakan ini suara intro home yang berisi silakan pilih sukanya belajar apa untuk anak kecil dengan suara-suara yang dibuat original dari kelompok kami. Kemudian ada handler. Handler ini seperti yang telah dijelaskan pada splash screen tadi untuk mendelay. Jadi ketika suara ini muncul, maka ketika main activity ini muncul, maka akan ada delay di sini sebelum mengeluarkan suara yang ada di dalam ini. BS home ini artinya background home. Jadi di home itu ada background kan, dengan lagu anak-anak yang sangat seru sekali. Jadi ini sembari menunggu yang atas berbicara, jadi terdapat delay senilai 3 detik di sini. Lalu untuk set content view-nya menggunakan activity, mengacu pada activity main. Sedangkan terdapat beberapa tombol menu di sini seperti BTN abjad, BTN angka, BTN hewan, dan BTN buah. Konsepnya sama saja, maka dari itu saya akan menjelaskan satu tombol saja. Oke, satu tombol tersebut adalah BTN abjad. BTN abjad ini diinisialisasikan sebagai value karena BTN abjad ini tidak mengupdate nilai yang ada di dalamnya di kemudian program. Lalu find view by ID ini dia mencari tampilan berdasarkan ID dengan tipe data image view. Jadi objek yang dipanggil ini image view dengan ID abjad. Jadi mengacu pada
tampilan image view yang ber-ID abjad. Ya, ini dia tampilannya. Jadi ketika, belum sampai situ, mari kita kembali ke main activity. Jadi btn abjad set on click listener itu berfungsi jikalau gambar ini diklik oleh pengguna, maka dia akan mengeksekusi program yang ada di dalamnya ini. Dalam hal ini terdapat intent yang berfungsi memindahkan halaman ke activity yang dituju. Dalam hal ini abjad activity .2 class.java dengan package konteksnya this. Maka dari itu tidak lupa kita start activity-nya. Dan media player stop. Media player stop ini untuk menyetop audio yang sedang diputar. Dalam hal ini background tadi kan sedang diputar. Ketika pengguna akan mengklik salah satu menu, maka akan di stop background-nya untuk mempermudah fokus dari pengguna. Dalam hal ini anak-anak. Kemudian media player, terdapat media player kembali. Media player ini berfungsi ketika diklik, maka tombol ini akan berbunyi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya di video preview tadi. Lalu btn angka sama saja, btn hewan sama saja, btn buah sama saja. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang halaman splash screen dan halaman utama yang berisikan 4 menu tadi. Saya harap teman-teman berikutnya bisa menjelaskan menu-menu yang sesuai dengan bidang. Terima kasih. Selanjutnya tentang abjad akan dijelaskan oleh saudari Selvi Melanie. Pada Selvi Melanie dipersilahkan. Saya akan melanjutkan cara membuat tampilan pengenalan abjad. Di sini saya menggunakan tipe data linear layout dengan width match parent dan height match parent dengan background biru dengan orientasi vertikal. Di dalamnya saya menggunakan image view. Image view ini adalah tampilan pada judul paling atas. Oh ya, untuk menambahkan image view dengan cara menekan klik kanan drawable, new, dan paste gambar yang ingin kita gunakan. Sebelum itu, kita mengcopy dulu foto yang ingin kita gunakan, lalu mempastenya di drawable. Atau tidak, membukakan file dan mencarikan file yang kita bikin pada aplikasi Android yang kita gunakan. Untuk cara simpelnya. Di dalamnya saya menggunakan linear layout dengan below gambar. Kenapa below? Biar ada elemen yang pada tampilan pada bawahnya. Menimpa dengan ID baris 1, yaitu baris vertikal yang ada pada A, B, C, D. Ini merupakan baris 1. E, F, G, H ini baris kedua dan selanjutnya. Di dalam linear layout, saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Sebelumnya menggunakan horizontal. Buat apa? Buat meratakan gambar yang kita gunakan. Dengan di dalamnya ada image view, drawable A. Yang artinya mencari gambar yang bernama A. Atau kalian bisa mencari gambar sesuai dengan image view yang kalian namai. Selanjutnya, di sini ada drawable A, drawable B, sampai Z. Sampai bawah. Di sini tinggal mengkopas codingan ini. Codingan sebaris ini dengan nama yang sama. Sampai Z. Ya. Di akhir, saya menggunakan gambar bawah. Kenapa saya meletakkan paling bawah? Karena pas di running HP, gambarnya mengambang. Dan saya atur sesuai dengan ukuran yang ada di HP. Dan di sini ada tombol back dengan menggunakan image view. Tombol back ini berfungsi untuk mengembalikan halaman abjad ke halaman utama dengan drawable back. Dan untuk bagaimana sih memfungsikan atau menambahkan suara di setiap gambar yang kita gunakan atau objek yang ingin kita gunakan.
dengan cara klik app, klik new, dan klik Android Research Directory, dan pilih pilihan RAW dan klik OK. Di RAW ini bisa menampung beberapa elemen suara yang ingin kita gunakan dengan format MP3. Harus MP3. Kalau MP4 itu tuh tidak bisa atau tidak terkoneksi atau tidak mengeluarkan suara. Selanjutnya kita mengaturnya pada main activity. Pertama, kita mengimporkan data. Ini paling penting sekali untuk mengimporkan data-data yang apa yang ingin kita gunakan. Di sini terdapat toas, ini view button, dan segala macamnya. Dan menggunakan private var media player untuk menginisialisasikan media player yang ingin kita gunakan pada tampilan RAW yang telah kita tampung suara sound yang telah kita tambahkan pada media player tersebut. Ini bisa menggunakan online maupun offline. Tapi di sini saya menggunakan cara offline. Dan di sini kita menggunakan set content view air layout activity abjad. Karena layout yang kita gunakan bernama activity abjad. Baik, di sini saya menggunakan variabel A sampai Z dengan ID yang digunakan sesuai dengan abjad yang saya gunakan. Terus untuk menampilkan suara bagaimana? Dengan cara codingan seperti berikut. Dengan cara A, set on click listener. Berarti pas diklik A, dia bisa mengeluarkan suara. Dengan cara media player sama dengan media player create application context raw A. Raw A maksudnya mengambil audio dari yang bernama A. Dan sampai selanjutnya. Dan untuk men-startnya atau memulainya dengan cara media player start. Dan ini sampai Z. Hampir sama penggunaannya dengan sebelumnya. Ini menggunakan R dengan R set on click listener dan sampai Z. Begitupun selanjutnya. Dan fallback untuk mengembalikan atau memfungsikan tombol back dari halaman abjad tersebut kepada halaman utama pada tampilan yang digunakan. Mungkin sekian penjelasan yang saya gunakan. Maaf apabila salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabiatul Adawiyah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari saudari Selvi, yang mana ini adalah halaman pengenalan buah, yang mana halaman ini bertujuan untuk mengajarkan pada anak-anak tentang beberapa buah yang umumnya ataupun lazim ditemukan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya di sini saya telah membuat halaman tersebut menggunakan relative layout sebagai layout utama dari laman buah ini dengan background sky blue sesuai dengan yang kami sepakati bersama. Lalu kemudian ada linear layout dengan white match parent dan height. Tingginya itu red content, orientationnya secara vertikal. Kemudian juga ada text view yang ini. Maaf. Nah, ini kemudian sini karena menggunakan linear layout di dalamnya juga terdapat text view yang menyatakan bahwasanya sebentar yang ini. Nah, text view itu di sini saya beri nama ID title ataupun judul dengan white match parent dan height 50 dp. Gravity-nya itu secara center vertikal, artinya vertikal di tengah, dengan tulisan mari mengenal buah-buahan. Lanjut. Kemudian di sini ada image view dengan lebar match parent dan tinggi 200 dp, serta ada margin top itu sebesar 10 dp. Ini jarak antara judul dengan image view-nya. Ini di sini. Nah, yang ini. Kemudian gambar itu dari drawable buah. Setelah itu, saya juga telah membuat linear layout untuk menampung buah-buah yang akan diletakkan, gambar-gambar buah yang akan diletakkan pada laman ini. Linear layout pertama, yakni ada buah apel, jeruk, pepaya. Nah,
kita ambil satu contoh saja. Sini ada buah apel, di mana sini kita menggunakan image view untuk menampilkan gambar apel dengan meletakkan ID buah pertama atau B1, tinggi 75 dan berat masing-masing beratnya itu 1, masing-masing berat gambar itu 1. Kemudian di sini saya juga menggunakan text view untuk memberitahu bahwa ini buah apel dan ini buah jeruk, ini pepaya, anggur dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada linear layout lagi, baris kedua di sini, baris kedua yang menu kedua nih. Artinya baris kedua yang ini agar dia tetap rapi ya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya dengan luas match parent dan tinggi wrap content. Nah, di sini below title, artinya itu di bawah judul, Mereka dua ini berada di bawah judul. Kemudian ada image view juga untuk menjelaskan bahwa ini buah alpukat dengan text view-nya alpukat. Kemudian ini ada mangga, buah mangga. Dan ada text view-nya itu yang menyatakan tulisan bahwasanya itu gambar mangga, ini gambar nanas, ini gambar semangka, seperti itu. Nah, kemudian terakhir di sini saya menggunakan card view untuk membuat tempat musik ini kayak seolah-olah itu kalau misalkan kita punya Spotify ataupun Joox, whatever lah yang kita punya gitu ya kan, biasanya ada di handphone itu kayak tab musik itu sedang di play di atas. Nah, sini saya juga telah membuat hal yang serupa meskipun tidak begitu mirip, tapi beti lah ya. Dengan lebar match parent dan tinggi wrap content, marginnya itu 10, jarak antara sini ke sini. Terus creable true, artinya ini bisa diklik. Nah, kemudian dengan menggunakan linear layout, artinya dia berada tengah, grid di center, lebarnya juga luasnya tetap match parent dan tingginya 100 dp secara horizontal. Kemudian di sini saya meletakkan image view juga. Nah, di sini gambar lemon yang sedang bernyanyi. Kemudian ada text view, Adikarso. Adikarso ini artinya pencipta lagu. Dan ini judul lagunya nih. Papaya Caca. Kemudian saya menggunakan relative layout untuk membuat image buttonnya nih. Ini button. Ini menggunakan image button untuk menandakan tombol play ataupun tombol stop. Bukan stop sih, pause lebih tepatnya, pause. Button. Nah, dengan ID yang pertama ini ada play, kemudian kedua ada pause. Nah, apabila diklik, maka jika dia benar maka lagu itu akan terputar sendirinya, ataupun jika kita sudah bosan maka dia akan terpause sendirinya. Lalu kita klik ya. Kemudian terakhir tuh ada image view lagi yang menandakan bahwa ini button back ke menu sebelumnya. Nanti akan diarahkan ke laman utama dari aplikasi dari aplikasi dunia anak-anak ini atau kids world gitu ya. Nah, kemudian ini merupakan activity main dari buahnya. Kemudian ini saya akan menampilkan sedikit main clean daripada buah ini. Nah, di sini ada link main activity media player untuk menampilkan bahwasanya itu media itu akan dimainkan dengan menggunakan private purpose secara boolean ataupun false. Apabila dia salah maka dia tidak akan apabila dia di post maka dia akan berhenti, seperti maksudnya. Kemudian sini kita menggunakan seperti biasa bright font on one grid set content view layout activity main, artinya ini akan dihubungkan ke activity main yang tadi yang di sini, activity main buahnya maksudnya. Nah, kemudian sini saya membuat variable start yang artinya mulai. Ini kayaknya ini button buat lagu tadi, tapi ternyata saya meletakkannya paling atas. Kemudian ada media player, stick to media player. Apabila di post maka dia akan mainkan lagu tadi, kecuali jika tidak, terus dia akan menampilkan toast musik is playing, artinya musik itu sedang dimainkan. Nah, kemudian
Di sini juga telah membuat play button, variable play button yang pertama dengan menggunakan find view by ID, artinya mencari tadi itu dengan menggunakan image view, karena bentuknya image view tadi ya, yang apple ataupun B pertama, buah yang pertama. Play button set on click listener, apabila diklik maka ini akan menampilkan toast yang bertulisan audio on, kemudian dengan toast length short show, artinya dengan durasi waktu yang pendek lalu ditampilkan show. Begitupun seterusnya. Nah, hingga terakhirnya ada fallback. Ini merupakan dari gambar ini button back, tapi di sini kan karena kita menggunakan image view, jadi di sini kita nyatakan image view juga di sini. Nah, kemudian menggunakan intent yang menghubungkan antara satu laman ke laman lainnya. Apabila dia telah diklik button back tadi, maka musik akan berhenti dan akan diarahkan ke halaman utama dan diarahkan ke menu utama untuk memilih mata pelajaran apa selanjutnya yang akan dipilih. Apabila telah diklik, maka media player ataupun musik yang telah diklik akan berhenti. Dan begitulah. Terima kasih. Menjelaskan tentang angka. Di angka ini saya menggunakan Relative Layout sebagai framework awal untuk membangun sebuah halaman dengan layout width, match parent, dan hide parent, yang dimana match parent ini dia menyamakan ujung, tinggi, dan lebarnya, yaitu menyamai dengan tampilan yang ada di gadget kalian. Lalu di sini ada image view. Image view itu berfungsi untuk meletakkan sebuah gambar atau foto yang dimana seperti yang terdapat pada layout yang saya tadi, yaitu 1, 2, 3 marble angka, sebagai pengindah atau menarik yang ramah akan anak-anak. Nah, lalu selanjutnya di bawah tag view itu terdapat linear layout. Nah, linear layout ini dengan orientasi horizontal agar dia bisa bergerak ke samping untuk komponen yang di dalamnya. Lalu di dalam linear layout itu terdapat linear layout lagi yang dimana dengan orientasi vertikal agar dia bisa menjadi lebih baik dan lebih lurus lagi dalam deretan angkanya. Untuk horizontal tadi, maaf sebelumnya saya salah, untuk horizontal tadi ke bawah, lalu untuk vertikal tadi menyamping. Nah, di dalam linear layout tersebut terdapat tag view yang telah saya kasih ID agar memudahkan nanti dalam menjamukan dalam activity-nya. Nah, untuk width dan height-nya, saya menggunakan match parent lagi agar dia menyesuaikan dengan bentuk luar yang terdapat pada komponennya. Saya di sini menggunakan tag element center agar dia memposisikan diri teksnya itu di tengah. Dengan tekstil bold agar dia menjadi tebal dengan size yang 70. Lalu untuk seterusnya juga sama. Untuk lanjut ke linear layout 2, 3, dan sama seterusnya. Nah, untuk ke 4, 5, 6-nya atau 7, 8, 9, nah itu kita harus mendefinisikan lagi linear layout-nya untuk horizontal agar dia bisa ke bawah. Kalau kita langsung menggunakan sekaligus tanpa membuka linear layout baru, nanti hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut nanti akan lurus bukan ke bawah dan membuat tampilannya tidak begitu menarik. Nah, di sini juga saya menggunakan Android layout below pada linear layout. Nah, fungsi layout below itu adalah meletakkan posisi dari komponen tersebut di bawah komponen lain dengan menginisiasikan ID-nya. Seperti yang dicontohkan di depan ini, yaitu saya menginisiasikan linear out itu di bawah linear out L1 atau L1 itu yang di 1, 2, 3 tadi. Ya, untuk yang ini saya menginisiasikan di bawah situ. Mungkin langsung ke bawah yang untuk tanda panahnya tersebut. Nah, saya di sini menggunakan image view dengan width match parent dan height-nya 100 dengan margin left, yaitu kalau margin left ini berarti dia
jarak dari ke kirinya, marginnya jarak ke kiri. Oke. Nah, mungkin untuk sininya sudah jelas dari tampilan halaman layoutnya. Mungkin kita bisa ke activity atau fungsi yang menjalankannya. Nah, di sini saya memiliki beberapa import atau biasa kita sebut library yang kita bisa lihat ada content intent, OS bundle, media player, widget image, widget text view, widget toast yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, langsung saja. Nah, class activity ini yang pertama, dia menginisiasikan var media player dengan dan var pause, variable pause dengan tipe data boolean false. Nah, lalu di bawahnya saya variabel yang telah kita bentuk tadi kita panggil yaitu media player, kita kaitkan dengan library dengan titik row angka. Nah, untuk row angka itu berarti dia mengambil tipe data dalam row dengan data yang dengan inisiasi nama datanya itu adalah intro angka. Nah, lalu ada play button. Nah, play button ini adalah fungsi untuk menjalankan buttonnya atau tag view yang telah saya beri inisiasi tadi. Yang telah saya beri ID. Nah, lalu dia akan find by ID. Nah, untuk find by ID ini beragam. Ada yang button, image view, tag view. Nah, untuk saya menggunakan tag view dikarenakan yang 1, 2, 3 tadi menggunakan tag view. Lalu dia akan mengget ID, yaitu ID-nya T1. Nah, di sini lalu saya akan membuat sebuah fungsi lagi, yaitu play button, set on click. Nah, jadi dia itu on click. Dengan menggunakan klik, maka dia akan menjalankan yaitu fungsi, yaitu di mana media player-nya akan start atau memulai. Apa yang dia mulai? Yang dia mulai adalah, bisa kita lihat di sini, yaitu media player create application contact, yaitu raw. Di dalam raw tadi, yaitu tempat suara atau file suara tadi, dia akan mencari file yang bernama 1. Nah, 1 itu adalah sebuah rekaman, original rekaman dari kami sendiri, yaitu mengatakan angka 1. Dan ada play button di situ adalah enable true. Jadi dia itu menginisiasikan bahwa itu adalah benar. Nah, untuk selanjutnya sama seperti yang tadi. Play button 2, 3, 4 sama seperti tadi. Nah, untuk berpindah kepada halaman lain yang ada tanda image view yang di bawah halaman tadi, yaitu tanda panah untuk back. Nah, di sini saya menggunakan intent. Nah, intent yang seperti kita bahas pada minggu kemarin, yaitu untuk berpindah dari halaman lain ke halaman lain. Dengan cara dia akan mengget activity-nya seperti yang pada halaman awal yang bernama main activity. Nah, dia akan kembali ke main activity ketika kita klik yang namanya tanda panah tadi. Yang pertama kita inisiasikan dengan variable back. Nah, nanti find view ID-nya dia akan mencari ID yang bertipe image view dengan nama ID-nya back. Nah, sama seperti yang fungsi yang di atas, dia akan menggunakan set on click. Jadi sekali klik maka dia akan menjalankan fungsinya tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni saudari Natalia. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baiklah. Pada halaman pengenalan hewan ini, kita menggunakan elemen text view dan image view. Dan juga menggunakan relative layout untuk mendeklarasikan halaman tersebut. Pada bagian text view, kita menambahkan teks untuk menambahkan tulisan mengenal hewan. Tapi sebelum itu, sebelum mengcoding, kita perlu menambahkan image pada drawable, serta menambahkan sound pada raw yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar, maka kita menggunakan image view. Pada masing-masing bagian, ditambahkan ID untuk penamaan, kemudian margin digunakan untuk memberi jarak. RSC digunakan untuk menambahkan image. Selanjutnya,
layout below agar tampilan ini berada pada bagian halaman image yang animal 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memberi fungsi pada bagian tersebut. Untuk memberi fungsi pada image, kita terlebih dahulu mendeklarasikan variabelnya. Digunakanlah private lateinit var media player yang berfungsi untuk menginisialisasikan media player yang sudah diimport sebelumnya. Kemudian deklarasikan file play button find view by image view dari ID IV1. Kemudian buat variabel sesuai dengan kebutuhan fungsi yang ingin kita gunakan, tetapi menggunakan nama variabel yang berbeda. Seperti pada ini menggunakan play button. Kemudian pada bagian yang kedua, play button 2. Lalu, kemudian tambahkan fungsi set one click listener agar ketika diklik, maka akan memplay suara yang telah dimasukkan pada bagian raw. Selanjutnya, pada bagian tombol back, di sini kita menggunakan intent agar ketika diklik, halaman akan mengarah pada halaman yang dituju, pada halaman application context. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Redi. Nggak, ulang lagi. Ada suara batuk tadi yang awal-awal.